Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya sore hari ini kita bersuka cita, amin. Sebab hari ini kita mau merayakan hari kelahiran Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Kita menyiapkan hati kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berikan salam sehati ke sebelah kiri, kanan, depan belakang. Katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Kalau hari ini gereja kita belum selesai dalam renovasi sepenuhnya, tapi kita percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini Tuhan ada sukacita di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Terimalah setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam ibadah ini sepenuhnya menjadi milik-Mu Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit untuk kami. Haleluya.
segala puji syukur bagi-Mu ya Bapa. Makasih Tuhan kalau Engkau boleh hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Kau memberikan setiap hati kami Tuhan, Kau yang berkati kami. Terima kasih.
yang cinta kami boleh beribadah dalam ruangan yang telah direnovasi. Kami bawa semua ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, sebab Engkaulah yang kepadamu saja Tuhan kami sujud menyembah dan membawa hidup kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan memperingati hari kelahiran-Mu, agar kami semua yang hadir dalam ibadah ini boleh sungguh-sungguh diberkati, dan ketika kami pulang kami membawa berkat rohani yang luar biasa. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin, amin. Haleluya. Selamat duduk. Pertama kali saya ingin menyapa jemaat yang saya kasih yang di dalam dan di luar, selamat hari Natal. Ya, kepada yang datang dari jauh, dari Cilegon, haleluya. Ya, ini di Bandung ada kampung boleh duduk. Ya, kalau mau duduk silakan. Baik, selamat Natal jemaat yang terkasih. Tuhan memberkati. Boleh lihat kiri kanan, kasih salam selamat Natal. Iya, selamat Natal semuanya. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semangat di dalam renovasi gedung ini, saudara-saudara, kepada Ibu Mega secara khusus, dan juga kepada anak-anak muda, ibu-ibu yang telah berjuang sehingga kita bisa melihat ada sedikit perubahan. Saya bilang sedikit perubahan, ya, lumayan saudara-saudara. Saya merindukan dengan sekarang gedung yang lebih baik, kita lebih bersemangat untuk ibadah. Dan jangan lupa kita bersyukur pada Tuhan. Saudara tahu, saya sangat bersyukur pada Tuhan, karena saya perhatikan dari hari ke hari selama seminggu ini, ketika atapnya dibongkar, itu tidak ada hujan. Kalau hujan gerimis, saudara-saudara. Ini sebetulnya 2 minggu yang lalu kita sudah ibadah di sini, tapi tiba-tiba atapnya demo dia. Atapnya demo. Bagaimana dia demo? Dia ambruk, saudara. Ambruk ke bawahnya. Terpaksa kita buru-buru lagi, perbaiki lagi. Kembali lagi saya bilang, Tuhan sekiranya berkenan di hadapan-Mu, tolong Tuhan, bagaimana supaya cuaca mendukung renovasi atap ini. Ya, puji Tuhan, saudara boleh perhatikan dari mulai hari tidak hujan. Kalaupun hujan tidak besar, saudara-saudara. Saya khawatir hujannya deras. Wah, kalau hujannya deras, banjir di sini. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Bahkan sampai hari ini pun kita berdoa supaya Tuhan berikan cuaca yang baik dan luar biasa. Memang cuaca yang baik. Amin. Beri kita kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini semua karya Allah.
bagaimana kita berdoa supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mega, untuk yang lain-lain semua yang telah berdoa sehingga renovasi ini boleh berjalan lumayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan. Tema yang kini adalah bersama keluarga melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sudah puluhan tahun, berpuluh-puluh kali kita hadir dalam ibadah Natal. Tetapi apakah ketika kita memperingati perayaan Natal ini ada sesuatu nggak yang memberkati kita, yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Natal kali ini memang Natal yang sangat spesial. Kenapa? Bayangkan ketika atap ini sudah jadi dia ambruk, kita bingung juga nih bagaimana membangun kembali dalam waktu yang singkat. Hanya dalam waktu 1 minggu, saudara-saudara. 1 minggu kembali atap dipasang, kembali plafon dipasang, kembali instalasi internet, lampu-lampu dipasang, saudara-saudara. Termasuk lantainya. Semua bukan karena kekuatan saya, kekuatan manusia, tapi karena anugerah Tuhan. Dan tunjukkan amin. Inilah yang membanggakan saya. Dan Natal kali ini dengan tema bersama keluarga melayani Tuhan, sebab memang hanya Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita agungkan. Hanya Dia, saudara-saudara, yang layak menerima hormat dan pujian dari kita semua. Kita ada hanya karena anugerah. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika keadaan yang memang memungkinkan, mengapa kita tidak beribadah? Mengapa kita tidak bersyukur? Mengapa kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya? Harusnya ketika memungkinkan, kecuali memang sangat tidak memungkinkan, kalau memungkinkan kita utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tapi seringkali tanpa saudara dan saya sadari, tanpa kita sadari, kita bukan mendekat kepada Tuhan. Walaupun mulut kita bilang kita mau mendekat kepada Tuhan, tapi seringkali tindakan-tindakan perbuatan kita menjauh daripada Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya segala-galanya bagi kita. Saya tahu ada beberapa orang yang saya kenal, bukan cuma di sini, telah mengenal Tuhan Yesus, tetapi dalam hidupnya menjauh daripada Tuhan. Mengapa, saudara? Mengapa hal itu bisa terjadi? Semua itu terjadi sebenarnya karena dia tidak sadar. Kita tidak sadar ada sesuatu yang di dalam diri kita itu yang berbuat, bertindak. Kalau Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki itu yang aku perbuat, justru apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku perbuat. Karena dalam diri kita, dalam diri Paulus, dalam diri kita semua manusia ada yang disebut kodrat dosa. Nah, Tuhan Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya, kita semua yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita yang melakukan kehidupan seperti itu, sebenarnya kita berkesempatan menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Memang kodrat dosa itu tidak bisa dihapus seketika. Rasul Paulus berkata, wahai aku yang celaka, siapa yang menolong aku? Karena itu dia hidup lebih dekat dan menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dia mau nama Tuhan ditinggikan, dia mau melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Natal dengan tema bersama keluarga melayani Tuhan. Tema ini diambil dari ayat Yosua
pasal 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Ibu juga bercetak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Yosua 24 ayat 15. Yang sudah siap katakan amin. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, inilah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah perkataan Yosua yang disampaikan di hadapan jemaat orang Israel ketika Yosua yang sudah tua menyadari keberadaannya bahwa dia sebentar lagi akan pensiun. Karena itu dia kumpulkan seluruh orang Israel. Lalu Yosua mulai berbicara, mengingatkan bagaimana bangsa Israel yang dimulai dari tanah Mesir keluar dengan tuntunan tangan Tuhan yang dahsyat, yang secara manusia tidak mungkin orang Israel bisa keluar daripada Mesir yang telah menjadi budak selama 430 tahun. 430 tahun. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, tanah perjanjian yang telah Allah janjikan dan sampaikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar, ketika Musa sudah tua dan mau masuk ke tanah Kanaan, Allah tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, dan Allah menetapkan Yosua sebagai penggantinya. Nah, ketika Yosua sudah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dan ketika dia sudah masuk, kemudian dalam usia yang sangat senja, itulah Yosua ingin melepaskan, memberikan tongkat estafet kepemimpinan dari bangsa Israel kepada penggantinya. Dia panggil seluruh orang Israel, lalu dikatakan, tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Hai orang Israel, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamin? Allah yang kepadanya nenek moyangmu, Allah nenek moyang bangsa Israel yang ada di Mesopotamia itu berupa terafim dan sebagainya, kepada Allah seperti itukah kamu mau beribadah? Atau kepada Allah orang Amori, Allah orang Amel? Perhatikan jemaat, tercatat Allah itu huruf kecil, bukan Allah yang sesungguhnya, tapi ilah-ilah orang Amori yang negerinya telah diduduki oleh bangsa Israel. Kepada Allah yang di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori? Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, huruf besar semua. Itulah Allah yang sesungguhnya, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada Musa. Ketika Musa bertanya, siapakah engkau? Akulah Yahweh, akulah Yahweh. Aku ada sebagaimana aku ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yosua menekankan kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, itulah yang memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Kepadanya lah aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apa artinya ini, saudara-saudara? Penekanan Yosua bukan pribadi dia saja yang akan beribadah kepada Tuhan,
Dalam arti yang lebih luas, bukan hanya Yosua saja yang bersyukur kepada Tuhan. Dalam ibadah itu ada rasa syukur, hormat kepada Allah yang hidup. Bukan hanya Yosua dan isi keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa lihat adanya peranan penting satu keluarga itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus ada di kayu salib dan melihat Maria yang melahirkan Yesus dan melihat murid-muridnya, apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes pasal 19 ayat 26-7. Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27 tercatat, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia pada ibunya, "Ibu, inilah anak." Kemudian katanya kepada muridnya itu, "Inilah ibu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya, mereka saling mengasihi. Perkataan Yesus, "Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu." Yesus saat itu menyatukan murid-muridnya dengan ibu yang melahirkannya secara jasmani, menyatukan dalam satu hubungan yang erat, dalam komunikasi yang komunitas yang erat, menjadi satu keluarga. Memang saat itu mereka pun sudah dekat, saling mengasihi, tetapi kedekatan yang dalam keterbatasan, bukan kedekatan menjadi satu keluarga yang sungguh-sungguh. Seakan-akan keakrabannya masih ada tersekat-sekat, saudara-saudara. Mungkin kita bilang, "Wah, kok begitu?" Bapak Ibu yang saya kasihi, kita dalam satu keluarga pun bukan jarang, bukan sedikit keluarga yang memang kelihatannya rukun, kelihatannya dekat, tetapi ada sekat-sekat yang memisahkan. Suami istri memang satu rumah, kelihatannya saling mengasihi, tapi ada sekat-sekat perbedaan yang memisahkan. Memisahkan bukan hanya berarti jauh-jauh, dekat, tetapi tetap ada pemisah-pemisah. Ini yang Tuhan Yesus tidak mau ada dalam satu keluarga. Begitu juga anak dan orang tua dan orang tua dan anak. Bahwa di dalam keluarga itu menjadi satu kesatuan yang solid, kasih yang sungguh-sungguh. Karena dalam keluarga itu kedekatannya harus nyata dalam saling ngasih, saling mendukung, saling memperhatikan, saling rela berkorban. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, "Ibu, inilah anakmu, anak inilah ibumu." Menjadi satu keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu Tuhan Yesus memberikan perintah di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 yang berkata, Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Coba perhatikan, ketika Yesus berkata, "Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu," seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Apa maksudnya? Yesus mengingatkan, seperti aku mengasihi kamu, kasih yang rela memberikan segala-galanya. Karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul kita mengasihi keluarga kita betul-betul harus rela berkorban, memberikan perhatian,
Kalau berbicara memberi perhatian, itu berarti korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, berkorban kita. Seperti Yesus berkorban di atas kayu salib karena mengasihi dan memperhatikan. Seringkali hal ini yang menjadi problem. Kita merasa kita udah mengasihi anak kita, tetapi sebetulnya kita belum sungguh-sungguh mengasihi. Karena kalau kita mengasihi, kita itu betul-betul memperhatikan, mau mendengarkan keluhan anak-anak kita. Kita selalu bertanya, ada apa nak? Apa yang papa mama lakukan buat kamu? Ada persoalan apa? Tolong ceritakan. Kita ini menjadi satu tempat untuk kita menampung keluhan-keluhan anak-anak kita. Keluhan suami, keluhan istri. Bapak Ibu, karena keluarga yang begitu solid, adanya kasih yang sungguh-sungguh, menjadi keluarga yang berkesaksian, supaya keluarga ini menjadi saksi Kristus. Perintah yang Tuhan Yesus katakan ini adalah perintah untuk saling mengasihi, bukan kasih dalam kepura-puraan. Ingat Bapak Ibu, bukan kasih dalam kepura-puraan seperti dalam Roma ayat 2, pasal 12 ayat 9-10. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 yang berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu harus kasih yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kita perhatikan kehidupan jemaat mula-mula, seperti tercatat dalam Kisah Rasul pasal 4, kita dapat melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula, yaitu kehidupan jemaat sebagai satu keluarga. Memang sekarang ini hampir tidak ada jemaat seperti ini. Mungkin keterbatasan saya dalam mengetahui situasi jemaat-jemaat di luar negeri atau tempat lain, tapi jarang sekali jemaat seperti jemaat yang tercatat dalam Kisah Rasul ini, jemaat mula-mula. Karena mereka betul-betul merasakan sebagai satu keluarga, kalau satu kekurangan yang lain rela memberi, kalau satu butuh pertolongan yang lain siap untuk menolong. Apa yang terjadi di dalam jemaat sekarang ini? Kita datang beribadah, say hello, shalom, 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 selesai itu pulang, nggak ada pesan apa-apa. Sebetulnya yang Tuhan kehendaki seperti jemaat mula-mula, di mana kita betul-betul bisa saling mengasihi. Kalau ada jemaat yang sedang dalam kesusahan, kita siap untuk bertanya, kita siap untuk mengulurkan tangan, memberikan pertolongan. Satu sakit, yang lain pun ikut merasakan. Sebetulnya ini, kalau kita menjadi satu keluarga yang besar di dalam kerajaan Allah, harusnya ini saudara-saudara, di mana adanya perhatian yang mendalam. Jangankan perhatian seperti ini, kalau ada yang sakit, kita tahu, terbeban mendoakan pun belum tentu. Harusnya kita terbeban saling mendukung. Kenapa? Ingat, doa orang benar besar kasihnya. Mohon anak-anaknya di depan ditertibkan ya, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah ya. Tolong ibu-ibunya, kalau tidak diajak ibu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang penting. Jujur saya katakan, ketika saya menjadi seorang jemaat, dulu pun saya seperti itu, kurang memperhatikan. Tetapi sekarang saya sangat mengerti bahwa kita ini satu tubuh. Kita ini satu tubuh, sebagaimana Rasul Paulus katakan, kita adalah tubuh Kristus.
kepada mulut, atau tangan berkata aku tidak berurusan dengan kaki. Apakah hidup tubuh kitanya hanya terdiri tangan? Tidak. Tubuh yang lengkap adalah tangan, kaki, mulut, semua. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, satu dan yang lain ini tidak bisa terpisahkan. Kita sebagai satu anggota keluarga tubuh Kristus harusnya kita bisa saling mengasihi. Nah, di dalam kesatuan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, dalam Roma pasal ke-12 ayat ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hal ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai satu tanggung jawab. Kalau dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah kerajinan menjadikan kendor, karena setiap individu adalah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan kita tahu Tuhan Yesus datang agar manusia diubahkan, bukan hanya diselamatkan, tetapi diubahkan menjadi manusia baru, untuk dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangannya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi keselamatan orang lain. Karena itu sebagai satu keluarga besar, Bapak Ibu, mungkin ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi hidung, ada yang menjadi telinga. Kita harus bekerja sama. Yesus datang menyelamatkan saya, tapi bukan hanya saya sebetulnya. Saya dengan orang-orang yang saya kenal, keluarga-keluarga yang saya kasihi, kawan-kawan dekat, apalagi sesama jemaat, itu harusnya tanggung jawab saya. Karena itu jangan pernah kita egois, hanya kita saja. Tidak. Tuhan Yesus datang menyelamatkan saya, karena Tuhan mau saya bertindak menjadi alat kepanjangan tangannya, supaya orang-orang yang saya kenal, tetangga-tetangga saya doakan, Tuhan jamah. Apa yang saya harus perbuat supaya tetangga saya pun beroleh keselamatan, mengenal Tuhan Yesus. Jalannya saya tidak tahu, tetapi kerinduan hati ini harus ada dalam diri saya. Kerinduan ini harus ada dalam diri saudara. Bagaimana tempat ini bisa dipenuhi oleh jiwa-jiwa? Hanya kalau kita semua sadar Yesus datang menyelamatkan kita, dan kita bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu, karena itu perhatikanlah bagaimana kita tuh. Kalau dikatakan janganlah kerajaan yang menjadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Iya. Apa kaitannya bersama keluarga kita melayani? Karena unsur pribadi bergabung menjadi satu komunitas keluarga. Keluarga terhimpun menjadi sebuah masyarakat. Dari dasar masyarakat itulah lahirnya kelompok negara. Karena itu negara yang sehat kalau masyarakatnya sehat, kuat, kompak, toleransi. Masyarakat yang sehat, kuat, bertoleransi tinggi kalau keluarga-keluarganya terdidik menjadi keluarga yang baik. Nah, jadi pertanyaan kita sekarang, coba perhatikan keluarga kita, kemudian perhatikan diri kita. Apakah kita betul-betul nggak menjadi orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak, istri, suami kita, untuk kita merasakan kemurahan Tuhan yang Dia datang lahir di dalam kesederhanaannya. Raja yang maha besar rela lahir di dalam palungan, hidup dan naik ke atas kayu salib.
Sadarkah kita akan kemurahan Tuhan yang luar biasa? Sehingga kita harus memperhatikan bagaimana pribadi kita bersama keluarga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini tujuan Tuhan datang ke dunia, bukan hanya menyelamatkan pribadi saya, nggak peduli dengan istri saya, nggak peduli dengan anak. Itu tanggung jawab saya. Saya harus berjuang sekuat tenaga untuk istri saya, anak saya, jemaah yang saya kasih. Saya harus berjuang supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi kalau Yesus datang ke dunia ini bukan hanya menyelamatkan pribadi-pribadi dosa kita. Karena itu perintah Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka seperti apa yang aku ajarkan, supaya seluruh seisi dunia ini diselamatkan di dalam Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan. Yesus datang bukan hanya membawa berkat, apalagi bukan jasmani. Tidak. Yesus datang bukan hanya menyelamatkan pribadi, dia ingin menyelamatkan seluruh dunia ini. Kalau seluruh dunia ini berarti Injil diberitakan di mana-mana, di dalam kota itu. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak, sudahkah punya kesadaran kita membimbing anak-anak kita? Barangkali kalau malam hari kita berkesempatan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus Kristus, mulai dari kecil, terus kita bimbing mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Atau kalau anak kita sudah mulai umur 7-8 tahun, kita dukung mereka untuk beribadah yang baik dengan bukan hanya bilang, "Hayu nak ke gereja, hayu nak ikut ibadah pemuda remaja." Tidak. Tunjukkanlah kita pun anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan dan kita mau memuliakan Tuhan. Yang setuju kan? Amin. Jadi tidak ondok, saudara-saudara. Yang kecil kita tuntun ke sekolah minggu. Kalau malam hari kita bisa cerita tentang Yesus. Yang agak besar kita tunjukkan sikap kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana seharusnya kita bersikap. Kan jadi lucu kalau orang tuanya bilang, "Ayo nak, beribadah, jangan lupa." Tapi orang tuanya ibadahnya tidak konsisten. Waktu minggu lalu ibadah Natal Carol, anak sekolah minggu menaikkan pujian, "Papa, Mama, ayo kita ke gereja. Papa, Mama, jangan lupakan Tuhanmu." Terus ku tak rela bila kau masuk neraka. Ku ingin Papa, Mama masuk surga mulia. Wah, saya bilang luar biasa ini. Itu nyanyian yang sangat sederhana, bukan terlalu biasa. Tetapi pesan dari pujian anak-anak itu mengingatkan kita, orang-orang tua, sudahkah kita sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan? Bukan hanya datang ke gereja, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang begitu dekat dengan Tuhan. Hatiku melekat kepada Tuhan dan Tuhan pun melekat kepada kita. Ini sangat berefek, saudara-saudara, kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, saya katakan sekali lagi, ingat, Natal Yesus datang ke dunia, rela berkorban, rela dia mati di atas kayu salib untuk memulihkan,
bukan cuma menyelamatkan, saudara-saudara, memulihkan, menjadikan pribadi-pribadi adalah pribadi yang baru, manusia baru, manusia punya kesadaran untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan. Menjadi manusia baru yang mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Ini yang penting. Malam ini saya menekankan, kalau tema kita adalah bersama keluarga melayani Tuhan, perhatikan keluargamu. Saya mau katakan sekali lagi, perhatikan keluargamu. Kita harus punya tanggung jawab benar-benar. Kalau kita memperhatikan keluarga kita, yang tidak boleh kita lupakan adalah perhatikanlah, bercerminlah diri kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, agar orang-orang yang kita kehendaki ayo mengasihi Tuhan, ayo beribadah yang baik, mereka melihat satu keteladanan yang luar biasa. Karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, mengenang hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan, menjadi kerinduan Tuhan Yesus Kristus adalah kita diselamatkan, kita menyelamatkan orang lain. Amin. Kita diselamatkan, anak kita jangan tercecer, istri, suami, orang tua, mertua, kenalan, saudara kita jangan tercecer. Semua kita rangkul, keluarga kita rangkul menjadi keluarga yang diselamatkan. Dan kalau kita merangkul keluarga kita, berarti kita sudah siap melangkah untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu mari malam ini kita bertekad bersama keluarga kita melayani. Amin. Amin. Saya undang Patri, pemain musik. Dua pemain musik boleh maju ke depan. Kita naikkan satu pujian. Kami datang ke hadirat dalam satu kasih, dalam satu hati, bersama keluargaku melayani Tuhan.
banyak orang, ini juga bagi gembala. Karena memang jarang merindukan kebersamaan dalam satu keluarga. Malam hari ini firman Tuhan ingatkan, Yesus datang ke dunia ini karena dia mengasihi semua orang. Ingat saudara-saudara, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah memberkati Adam dan Hawa. Keluarga adalah sesuatu hal yang penting di dalam hidup. Karena itu, kalau malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bersama keluarga, kita melayani Tuhan. Coba berdiam sejenak, sungguh-sungguh, sudahkah saya, sudahkah saya sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan setiap datang ke dunia ini? Seringkali kita lupa, kita berpikir bahwa Yesus datang menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan, mengubah bukan hanya pribadi, tapi komunitas, keluarga, masyarakat, negara, sampai seluruh manusia bahkan. Tetapi dimulai dari pribadi dan keluarga. Karena itu, mari menaikkan pujian di satu ayat ini. Perhatikan baik-baik kata-kata. Bersama keluarga melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. keselamatan bagi seluruh umat manusia. Keselamatan yang Kau kerjakan di dalam diri kami membawa keluarga kami memperhatikan orang-orang yang kami kasihi untuk kami bawa kepada-Mu. Kami berjuang mati-matian supaya anak, istri, suami kami, orang tua, mertua kami, saudara-saudara kami beroleh keselamatan di dalam Engkau. Dan nama-Mu yang kami nama-Mu yang kami amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kiranya Engkau menyerahkan kebenaran firman-Mu menjadi satu kebenaran yang selalu bergema dalam hati kami, menjadi satu kebenaran yang selalu mengingatkan kami untuk kami menjadi satu kesatuan, saling mengasihi untuk memuliakan Engkau, dan kami siap Engkau pakai menjadi saksi. Terpujilah Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Terima kasih Engkau datang ke dunia
untuk keselamatan kami. Ubahkan kami. Kami siap Engkau pakai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur, menyambut berkat ini. Haleluya. Bersama-sama saya yang diberkati katakan amin. Amin. Saya serahkan kepada yang menyampaikan firman. Kita memasuki pembahasan servis. Siapkan.
Soalnya jemaat untuk bahas itu diri. Bapak Ibu Saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap.
Kemudian terima kasih juga buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian sepanjang pelayanan ibadah hari ini, baik ibadah sekolah minggu maupun ibadah perayaan Natal saat malam hari ini. Tuhan memberkati. Juga ucapkan terima kasih buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang membawa persembahan dan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan dan juga memberikan persembahan Natal dengan sukacita. Kiranya Tuhan membalaskan jerih dan pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kemudian ibadah sepanjang minggu ini akan berjalan seperti biasa, dalam arti minggu keempat tetap kita akan ibadah di tempat ini, meskipun biasanya hari ini nggak ada ibadah tatap muka, yang nggak ada ibadah onsite. Biasanya minggu keempat ibadah onsite, tetapi hari ini karena ada ibadah khusus yaitu perayaan Natal, ibadah perayaan Natal. Tetapi minggu depan tanggal 26 tetap kita ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Hari ini tadi jam 5, tetapi minggu depan tanggal 26 kita tetap ibadah di tempat ini kembali, tetapi jam 10 pagi. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau untuk sekolah minggu tidak ada ibadah sekolah minggu, jadi ibadah umum saja minggu depan di tempat ini jam 10 pagi. Baik, mungkin hanya itu saja pengumuman dari saya. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Mungkin saya menambahkan pengumuman bahwa mulai bulan Januari ibadah kita setiap minggu, cuma waktunya sore. Kembali lagi, kita akan mulai ibadah tahun 2022 tanggal 2 Januari. Tanggal 2 ya? 2 ya, tanggal 2 Januari kita ibadah sore hari jam 4:30. Disertai perjamuan kudus, dan selanjutnya tiap hari minggu kita ibadah, bukan 2 minggu sekali. Mohon kita perhatikan semua. Sekali lagi saya ulangi, mulai Januari tahun 2022 kita mengadakan ibadah setiap minggu jam 4:30 sore seperti dulu sebelum COVID-19. Jadi mohon dapat diperhatikan. Dan yang kedua, adalah bagi anak-anak kita yang mau dibaptis, baptisan akan diadakan minggu kedua Januari. Berarti tanggal 9 Januari nanti boleh datang ke GBI Kelor, GBI Pri, karena kita akan melaksanakan baptisan di BSD. Sekali lagi, bagi anak-anak kita yang mau dibaptis, tolong perhatikan, baptisan akan diadakan tanggal 9 Januari tahun 2022. Saya kira itu saja pengumumannya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh jemaat dan para pelayan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya mari bersama-sama kita menaikkan pujian mulia sembah Raja.
perayaan Natal ini. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan seluruh anak-anak-Mu, domba-domba-Mu. Kiranya berkat anugerah-Mu turun melimpah atas mereka. Damai Natal, berkat Natal, semua melimpah atas keluarga besar GBI Kelor. Karena itu jemaat yang saya kasihi, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi ke depan Tuhan. Haleluya. Ke dalam tanganmu hamba serahkan seluruh umat ini. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, berkat-berkat, damai sejahtera, sukacita yang daripadanya, kasih sayang dan cinta kasih yang tiada duanya daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penyertaan, pimpinan dengan Allah Roh Kudus, kiranya senantiasa ada dalam kehidupan kami, mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati, kita katakan amin. Jangan. Oh ini lagi live Kak. Dada dong Kak. Dada Bella kumpul. Iya. Nana. Udah peta aja di mana? Iya. Guys, makan dulu ya. Lo artisnya Om. Kita makan dulu. Ah, ini yang dari Korea. Suamimu ada. Satu dua bantu. Landscape dong. Oh iya. Bumega gerak-gerak dulu. Ketemu lagi. Bapak Ibu Gembala yang menikmati berkat Tuhan. Yanti dan tim yang lagi hitung uang. Iya. Selamat datang. Enggak apa-apa, biar ketahuan aslinya. Selamat datang untuk Selamat makan. Selamat datang. Selamat Natal ya. Selamat Natal. Itu yang main drum ya?
Aku main drum. Marah. Song leadernya hari ini. Angelin. Selamat Natal. Seksi sibuk sekali. Selamat Natal. Ya ini ibu-ibu seksi acara cari apa bu? Keren yang seksi gitu. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Sakit kakiku. Selamat Natal. Wow, duduknya lagi tidur. Jadinya ngantuk. Selamat Natal, dedek bayi. Selamat Natal juga. Natal. Iya gitu. Nggak boleh ngamuk.